Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Mbak Anin sehat? Kurang sehat Bu. Oh iya, jangan lupa minum obat dan makan yang banyak ya. Selanjutnya langsung saja. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan Mbak Anin ketuanya dipimpin ya teman-temannya untuk berdoa. Sebelum mengawali pelajaran hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wal islami dinan wa bi Muhammadin Nabiyya wa rasulah, Rabbi zidni wa zidni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Hari ini ada yang nggak berangkat? Ada Bu. Iya, di absen satu-satu aja ya. Mbak Ika, Hadir Bu. Mbak Sela, nggak hadir Bu. Di mana? Nggak tahu, kayaknya bolos. Oh iya, nanti Ibu coba WA orang tuanya ya. Bolos terus Bu, Sela. Oh iya, Mbak Ani, Berangkat, Mbak Larasati, berangkat, Doji, enggak berangkat, Wahyu. enggak berangkat. Bolos Bu sama. Oh iya, itu Wahyu juga ya, nanti Ibu coba WA orang Aku lagi tuanya. berangkat. Oh iya, baik, sudah Ibu absen semua. Selanjutnya Ibu akan mengingat materi kita minggu lalu tentang apa? Masih pada ingat? Lupa. Makanan halal dan haram. Ya, benar sekali Mbak Desti. Ada yang masih ingat apa sih makanan halal dan haram itu? Makanan Halal yang itu apa? tidak diperbolehkan untuk dimakan. Benar sekali Mbak Ana. Makanan halal itu yang dilarang oleh agama dan halal itu yang boleh dikonsumsi dan baik tentunya untuk tubuh. Langsung saja selanjutnya, karena hari sudah siang dan anak-anak sudah lemas, ada sedikit motivasi sebelum pembelajaran dimulai. Kita berangkat dari rumah, tentunya yang rumahnya jauh seperti Mbak Anin dan Mbak Ika, membutuhkan effort, niat, ongkos itu sudah menjadi pahala di setiap langkahnya. Berangkatnya pada jalan atau naik sepeda motor? Naik mobil. Oh iya, kalau naik angkot berarti setiap putaran roda angkotnya itu sudah dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, anak-anak. Naik Jerman Bu. Nah, berarti setiap langkah kerjanya dihitung ibadah. Pesawat, Bu. Jadi harus ada semangat semuanya ya. Ya Bu. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Di sini ada materi apa ini? Dibaca? Iya, Belok dan tidak. Benar sekali. Lanjut Mbak Sela. Di sini pengertian jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan, tentunya dengan ijab dan kabul dengan tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Kita pastinya sebagai manusia yang setiap harinya membutuhkan akan jual beli. Gak mungkin kalau enggak, seperti makan, kita kan pasti tiap hari orang tua ke toko sayur buat beli bahan pokok, misalnya seperti Mbak Anin setiap hari beli lauk, Iya. Mbak Desti setiap hari beli baju, itu kan jual beli ya. Langsung selanjutnya ada dasar hukum jual beli. Hukum jual beli itu boleh apa tidak sih sebenarnya Mbak Sela? Boleh Bu. Tentunya dengan berbagai syarat dan rukun ya, tidak asal boleh-boleh saja. Jadi artinya setiap orang, entah itu muslim, khususnya kita karena kita orang muslim, bisa melakukan akad jual beli tanpa ada hukum apapun. Jadi di sini ada dasar yang mensyariatkan jual beli, yaitu sebentar Ibu tuliskan dulu ya akadnya. Ya.
ini dalil yang singkat ini. Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahul bai'a wa harramal riba. Yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lanjut tidak salah. Jadi di sini dijelaskan dari dalil tersebut telah jelas bahwa Allah membolehkan kita untuk melakukan transaksi jual beli, akan tetapi mengharamkan sebuah riba. Adapun rukun dari jual beli itu tentunya ada barang yang dijual, ada nilai tukar pengganti untuk saat ini tentunya bisa uang. Lalu ada ucapan serah terima atau disebut dengan ijab kabul. Ada rukun, ada juga syarat. Untuk syarat jual beli di sini ada penjual pembeli, di mana penjual pembeli harus balik. Kalau bayi tentunya belum bisa ya jual beli karena belum memiliki akal yang cukup untuk bertransaksi jual beli. Itu ya Mbak Anin. Oke, Bu. Selanjutnya berakal sehat. Orang gila boleh tidak bertransaksi jual beli? Boleh, Bu, tapi tidak sah ya Mbak Sarah. Mbak Sarah betul sekali. Gimana? Tidak berangkat. Oh iya, pinter banget Mbak Anin. Pasti makan wortel ya, suka makan wortel ya. Selanjutnya tanpa paksaan, lalu tidak mubadir, tidak membuang-buang harta. Selanjutnya alat tukar menukar barang tentunya harus bernilai dan diakui. Jangan ada yang beli apa jajan di depan sekolah pakai uang-uangan mainan ya. Jangan kayak gitu ya. Lalu yang terakhir ada ijab kabul. Ijab kabul itu tidak harus seperti yang dalam pernikahan ijab dan kabul, bukan seperti itu. Tapi saya mau membeli barang ini, lalu si penjual menanyakan alat tukar yang dijadikan sebagai syarat jual beli. Selanjutnya, baik saya berikan barang ini untuk Anda. Seperti itu. Selanjutnya salah. Selanjutnya ada macam-macam jual beli. Jual beli itu bermacam-macam. Yang pertama itu pastinya yang sah. Yang sah itu artinya memenuhi rukun dan syarat itu sendiri. Lalu ada jual beli terlarang, jual beli yang diharamkan, misalnya kayak jual beli binatang yang masih ada di dalam perut, lalu jual beli homer yang barang-barang haram terlarang. Lalu yang terakhir ada jual beli sah tapi dilarang agama, seperti berniat menimbun barang, seperti halnya gas lagi mahal nih, lagi langka. Lalu ada oknum yang sengaja menimbun barang. Nah itu jual belinya sah tapi dilarang dalam agama karena merugikan banyak orang. Seperti itu anak-anak lanjut deh. Selanjutnya ada istilah hiyar. Ada yang tahu gak sih hiyar itu apa? Pernah dengar pasti ya, pas zaman SD itu pasti pernah dengar kata-kata hiyar walaupun belum paham. Jadi hiyar itu hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad atau memilih untuk membatalkan transaksi jual beli. Jadi hukum hiyar itu boleh. Jadi seperti halnya ini, bahasa ringannya itu kayak keringanan bagi kita yang sudah membeli bertransaksi, akan tetapi ada keraguan, misalnya barang tidak sesuai atau belum jadi dipakai sudah rusak. Hiyar majelis itu hiyar ketika kita masih berada di tempat transaksi jual beli. Kalau ada hiyar syarat, hiyar IP dan hiyar lanjut deh. Selanjutnya ada kirot. Kirot itu pemberian modal dari seseorang pada orang lain sebagai modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang dibagi dengan sesuai perjanjian. Hukumnya kirot itu mubah. Seperti halnya kayak punya usaha, terus saya punya usaha, saya mau pergi haji atau enak gitu, terus usaha saya titipkan dan nantinya bagi hasil
menjual sesuatu dengan jenis 3 syarat serupa timbangan, tidak mengurangi timbangan, tunai, dan ijab kabul sebelum meninggalkan majelis transaksi jual beli sendiri. Lalu menjual sesuatu yang riba atau dengan dilebihi, dikurang-kurang dengan kelebihan atau tambahan dalam hutang piutang, salah satu dari 2 orang itu disebut riba. Baik, materi sudah Ibu jelaskan. Selanjutnya diskusi tanya jawab ya dari materi yang sudah Ibu jabarkan tadi. Ada yang mau bertanya? Ibu beri 2 kesempatan. Ada, Bu. Ya, silahkan Mbak Destiana. Di sini apa maju ke depan dulu? Maju ke depan nggak apa-apa. Mau tanya Bu, kalau hutang dengan teman dan mengembalikannya ada kelebihan itu bisa disebut riba atau enggak ya Bu? Terus apa yang harus kita lakukan? Oh iya, terima kasih ya Mbak Destiana. Ibu coba menjawabnya. Jadi misalnya kayak di sekolah mungkin uang sakunya kurang atau ketinggalan di rumah lalu pinjam ke temannya. Misalnya pinjam 10.000 lalu besoknya teman kita menagihnya lebih dari itu, ada bunganya dong 5% misalnya. Nah itu sudah termasuk riba. Lalu bagaimana sih cara kita mengatasinya? Yang pertama dengan memberitahu teman kita secara baik-baik bahwa hal itu tidak diperbolehkan karena tidak ada persetujuan antara 2 pihak dan riba itu sudah dilarang dalam Islam seperti itu. Lalu selanjutnya jika sudah tidak bisa, mungkin bisa dengan melapor ke guru atau teman yang bisa memberitahu secara baik-baik. Seperti itu ya Mbak Destiana. Ya, ada lagi? makasih Bu. Mbak Sela. Saya ini kan begitu paham tentang materi kirot ya Bu ya. Iya. Lalu contoh kirot itu apa tuh Bu? Oh iya. Terima kasih Mbak Sela pertanyaannya. Jadi kirot itu lebih ke kerjasama antara 2 belah pihak dan kayak bagi hasil gitu. Jadi misalnya Mbak Selana nih punya sawah yang begitu luas, terus Mbak Selana mau pergi liburan ke New York, nah, gitu. Terus selama berapa bulan kan sawahnya gak ada yang ngurusin nih. Terus terjadinya akad kirot sama Mbak Anindika. Nah itu nanti Mbak Anindika yang ngurus sawahnya selebar itu. Terus nanti Mbak Sela kasih bagi hasil ke Mbak Anin. Seperti itu ya Mbak Sela, bisa dipahami? Oh ya Bu, insya Allah. Ya, selanjutnya Ibu ada evaluasi sedikit ya, mengerjakan kuis 5 menit saja. Ibu bagi satu-satu ya. Dikerjakan dulu anak-anak sebentar. Kalau masih ada yang belum paham, itu ya bisa maju ke depan. Gimana? Udah selesai? Mbak Anin, Bu, apa? Udah ya? Dikumpulkan ya? Ya sudah dikumpulkan Bu. Oh iya, wah jawabannya banyak-banyak banget sekali. Katanya 3 hari. Baik, terima kasih untuk antusiasnya hari ini. Ibu berikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi jual beli ya kirot riba tadi, kita harus selektif dalam menghadapi situasi seperti materi itu tadi, seperti akad jual beli, liar, kirot, dan riba itu harus dihati-hati dalam kehidupan sehari-hari mulai dari sekarang sampai kapanpun. Tentunya dengan
transaksi jual beli. Seperti itu anak-anak. Baik, Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kalian hati-hati di jalan, dan sebelum kita pulang kita berdoa kafaratul majelis terlebih dahulu ya.